Baik, Bapak Mama sekali lagi, Shalom. Ada sukacita? Ada mamuka dong semua. Tunggu terlalu lama kok. Memang kotong diundang jam 4. Jadi Bapak Mama jangan bilang pendeta yang salah, tidak. Saya diundang jam 4, jadi silakan Bapak Mama dong selesai duluan dan tunggu. Baik, sekali lagi ada sukacita? Ada. Yang benar, Bapak Mama harus jujur. Jangan sampai dalam hati ada sedikit unek-unek. Kalau ada sedikit unek-unek, nah bersihkan memang. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema untuk kita renungkan bersama sore hari ini yaitu penyertaan Tuhan, sumber kekuatan keluarga. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa hidup yang masih kita jalani ini karena penyertaan Tuhan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kehidupan kita tidak akan ada arti apa-apa. Sepanjang hidup kita, sepanjang napas masih diberi bagi kita, itu menandakan bahwa itu penyertaan Tuhan. Namun pertanyaan bagi kita, kalau demikian penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kenapa mesti ada sakit? Kenapa mesti ada kemalangan, ada kekurangan, ada penderitaan? Kita sampai pada titik pertanyaan itu, maka banyak orang meragukan penyertaan Tuhan. Betul kok? Ketika kita mengalami kesulitan, kita akan tanya, apa betul Tuhan menyertai saya? Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Penyertaan Tuhan, Bapak Mama, berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Bapak Mama, sulit sekali bangsa Israel untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan. Itu terbukti ketika mereka haus dan mendapati air itu pahit. Apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut, mengomel. Sujalan jauh lagi, baru sampai di ini tempat, air pahit lagi. Mengomellah mereka. Ketika mereka mengomel, Bapak Mama, mungkin saya mau tanya, apakah tidak ada penyertaan Tuhan? Ada Bapak Mama. Karena tiang api dan tiang awan itu tidak pernah berhenti. Malam itu tiang api, siang itu tiang awan. Jadi penyertaan Tuhan ada bagi bangsa Israel, tetapi mereka tidak paham itu. Mereka berpikir bahwa ya kalau tiang awan siang itu, ya memang karena siang jadi mungkin awan sedikit jadi sore panas. Mereka lupa bahwa itu ada penyertaan Tuhan Bapak Mama bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka bersungut-sungut dan akhirnya ada dosa yang mereka lakukan karena di sisi yang lain mereka bersungut-sungut, tetapi di sisi yang lain mereka marah kepada Musa. Ketika Musa berhadapan dengan bangsa Israel, apa yang dia lakukan Bapak Mama? Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyuruhnya untuk melempar sepotong kayu ke dalam air. Dan akhirnya mujizat terjadi, air pahit itu jadi manis. Bapak Mama, sekali lagi mari kita lihat. Ketika orang Israel mengomel dengan Musa, Musa bikin apa? Dia tidak buat hal yang jahat, tapi justru dia berseru kepada Allahnya. Allah yang menyuruh dia untuk membawa bangsa Israel. Dia berseru kepada Allahnya itu. Demikian juga dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, jangan juga kita belajar dari bangsa Israel untuk marah lagi kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ada. Tandanya, buktinya bahwa dia memberi napas kehidupan dalam pribadi kita masing-masing. Walaupun kotong mengomel, kotong marah, kotong jengkel, tapi dia masih kasih napas hidup. Itu bukti penyertaan Tuhan. Demikian juga dalam menjalani akan kehidupan ini, kedua anak kekasih kita, Didi dan juga Marla.
besok rumah tangga mereka akan diberkati. Tentu ketika diberkati bukan berarti mulus, tidak ada soal, tidak. Pasti ada masalah. Tetapi belajar dari penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, saya percaya bahwa janji penyertaan itu juga akan menyertai kakak berdua. Ketika punya masalah, jangan berseru kepada orang tua, kepada tetangga, kepada Facebook, tetapi berserulah kepada Tuhan yang mempertemukan kakak berdua jadi satu. Berserulah kepadanya. Kakak marah aja malerok sang kakak Didi. Lihat bye-bye sah. Ya, dia penuh cinta kakak marah. Jangan tegang kakak marah. Ya, jadi bapak mama saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pasti ada persoalan. Saya suka tahu memang dari jauh-jauh hari. Tapi ketika berhadapan dengan masalah itu, berserulah. Kasih tahu Tuhan yang mempertemukan saudara berdua. Tuhan, sekarang Tuhan yang kasih Marla untuk beta. Marla bilang Tuhan yang kasih Didi untuk beta. Tapi ini persoalan kenapa terjadi? Berseru dan minta jalan keluar dari Tuhan. Jangan bicarita di tempat lain. Ceritalah pada sumber yang tepat. Cerita pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika air pahit berubah menjadi air manis, disitulah terjadi mujizat. Dan ketika ada mujizat itu Bapak Mama, Tuhan memberi ketetapan dan peraturannya kepada mereka lewat firman yang tadi kita baca. Sekali lagi Bapak Mama, lewat kepahitan dia buat jadi manis. Ketika jadi manis itulah orang minum sampai puas-puas, dia tidak lepas sampai situ, tetapi dia mulai memberi aturan dan perintah. Supaya kenapa Bapak Mama? Supaya orang tidak salah jalan lagi. Supaya orang mengerti penyertaan Tuhan. Orang tidak lagi meragukan penyertaan Tuhan. Sehingga dia mulai berfirman. Dia pun firman itu singkat, padat, dan jelas. Bapak Mama, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, jika kau pun telinga ini pakai dengan baik, dengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan, dengar habis buat apa yang benar di matanya. Setelah itu dibilang pasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit. Nah, kalau begitu kau akan tanya, berarti kau sakit ini, kau sudah dengar ketetapan Tuhan, aturan Tuhan. Betul, tahu Bapak Mama? Ada yang berpikir bahwa dia sakit tuh ya, memang karena dia sakit. Tidak. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita harus tahu bahwa ada hal yang kita langgar. Ketika kita mengalami satu peristiwa dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa ada hal yang kita langgar. Mungkin telinga kita tidak pakai dengan baik. Kaki tangan kita tidak pakai dengan baik. Sehingga tantangan itu datang bagi kita, bukan Tuhan hukum kita, tidak. Dia tidak hukum kita. Tujuannya supaya kita kembali dengar baik-baik itu firman Tuhan dan lakukan apa yang kita dengar. Ini kadang gotong beda ya Bapak Mama. Banyak rumah tangga hancur karena tidak memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan, memberi telinga untuk dengar apa kata orang, bukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka hancurlah kehidupan rumah tangga itu. Maka Bapak Mama, supaya baik, supaya diberkati, supaya Tuhan ada bersama dengan kita, pakai itu telinga baik-baik. Dengar firman Tuhan, kakak berdua. Jangan orang rote bilang sengaja tuli. Kita omong orang rote, saya Bapak Mama karena kita orang rote juga. Jangan sengaja tuli dengan firman. Kalau tuli dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, oke. Tetapi kalau kita sengaja tuli dengan kebenaran firman Tuhan, satu saat kita dengar tapi sudah terlambat. Karena itu sebagai suami istri,
buka itu telinga baik-baik, dengar firman Tuhan. Dalam puji-pujian, Mazmur pujian, yaitu Bapak Mam, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Ini memang tanya Bapak-Bapak dong. Kira-kira Bapak-Bapak dong semua yang ada nih takut Tuhan semua kok? Ya Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, keluarga itu diberkati kalau laki-laki itu takut Tuhan. Jadi kalau ada soal dalam rumah tangga, Bapak-Bapak dan cepat ini menutup mulut nih. Tidak. Laki-laki langsung takut Tuhan. Silakan marah saya, itu kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, mau atau tidak sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, harus takut Tuhan. Kakak Didi, ini firman yang ngomong, Mam pendeta hanya kasih ulang sah. Jadi jam bilain pendeta sucuci yang ketong, beta cuci orang. Firman yang tegur ketong. Karena itu laki-laki yang takut Tuhan itu hidup keluarganya diberkati. Nah ini Bapak-Bapak dong, ya saya percaya ini Bapak-Bapak semua di sini, Bapak-Bapak dong, saya yakin Bapak-Bapak dong semua takut Tuhan ini. Kalau ada yang belum takut Tuhan, nah pulang bertobat, takut Tuhan so. Nah Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan jauh lebih bernilai, yaitu firman Tuhan. Karena itu bersyukurlah jika Tuhan menegur kita, walau itu menyakitkan pribadi kita. Kadang firman menegur kotong marah pendeta, marah penatua diaken dong. Imam tua ini pasti disutau sedikit ini. Makanya kalau dibadiri disumulai omong kotong pun dosa-dosa dong. Tidak. Firman Tuhan sekali lagi seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih karena firman itu selalu diperdengarkan baik kita ulang-ulang. Jadi kalau kakak Didi dengan kakak Marla mau rumah tangganya ada dalam bimbingan Tuhan, maka beri telinga untuk selalu dengar firman dan lakukanlah apa yang saudara berdua dengar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi nasihat, teguran. Itu firman Tuhan punya isi itu di situ. Dia menegur kita, menasihati kita. Tetapi juga lewat firman Tuhan dia menguatkan kita, menopang kita, dan juga memberkati kita. Jadi pas firman itu menegur kita, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan karena ini hari beta dengar firman Tuhan, beta ditegur, beta dinasihati. Nah, kalau suami istri selalu memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan dan selalu memberi diri dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, saya tidak bilang rumah tangga saudara berdua akan jalan tol, tidak. Walaupun ada tantangan, ada masalah, tetapi kakak berdua akan bisa melewatinya. Bukan karena kakak berdua hebat, tidak. Karena Tuhan yang hebat, yang menolong kakak berdua, karena kakak berdua bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan pasti menolong kakak berdua. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya firman selalu kita dengar dan kita taati, maka jangan menjauhkan diri dari persekutuan dan juga jangan jemu-jemu untuk baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita belajar banyak hal. Jangan baca FB terlalu banyak juga. Karena nanti FB bikin ketong otak terputar, ketong jauh dari Tuhan, ketong bisa lupa Tuhan. Karena itu marilah, saya tidak bilang jangan baca, silakan baca. Tetapi lebih banyak kita membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka iman percaya kita akan bertumbuh. Dan iman kita menjadi modal satu-satunya ketika badai kehidupan melanda kehidupan kita, bukan yang lain. Karena itu belajar untuk setia, karena kesetiaan adalah dasar membangun kebersamaan dan juga cinta kasih.
Dengan kesetiaan, setiap pihak akan merasakan betapa mereka bisa saling dikuatkan dan bertumbuh bersama. Tanpa kesetiaan, suatu ikatan akan menjadi rapuh, sehingga cepat atau lambat akan menjadi rusak. Demikian juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu setia bagi kita, dan Tuhan sangat mencintai orang-orang yang setia. Karena itu marilah dalam ibadah syukur peminangan ini, keluarga bersyukur karena sudah sampai pada tahap ini. Tinggal satu langkah lagi ya Bapak Mama, sampai pada peneguhan pemberkatan dan sampai kepada acara resepsi. Gantungkanlah semua harapan keinginan itu kepada Tuhan, maka semua akan berjalan dengan baik. Yang penting pakai telinga ya Bapak Mama. Bapak Mama dong jangan ketong dengar firman habis, supi yang dahulu, minum dahulu. Akhirnya firman yang ketong dengar sendap tempat lain. Karena ketong suka coba lo dahulu. Padahal tadi ketong supi berdoa kasih ketong puanaan dong di gereja, Tuhan berkati dong. Tapi ketong sendiri berkati karena ketong telinga sudah tutup terhadap kebenaran. Karena itu marilah Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan terakhir. Apakah kita semua yang hadir ini mau agar rumah tangga kedua anak kita bahagia atau hancur? Bahagia. Nah, kakak berdua, mau rumah tangga kakak berdua bahagia? Ya? Iya, baik, terima kasih. Tuhan dengar ketong punya harapan semua ya Bapak Mama. Jadi tanggung jawab kita untuk memberi dukungan bagi mereka. Dukungan bukan saja dukungan materi, tapi yang paling utama itu adalah doa. Tiap hari kita mendoakan mereka. Tuhan tolong Didi dengan Marla supaya dong rumah tangga itu jadi rumah tangga yang baik. Karena sekarang ini banyak godaan, banyak persoalan yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak memberi telinga dengan baik untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka hancur berantakanlah kehidupan rumah tangga yang walaupun sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah saya mengajak kepada Bapak Mama semua, Tuhan mengubah kepahitan jadi hal yang manis. Dan ketika hal yang manis itu dinikmati oleh bangsa Israel, maka dia mulai memberi ketetapan. Dia mulai memberi firman. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan, Tuhan akan menolong kita dan di situ kita menghayati firman dengan baik. Karena itu dalam menghadapi persoalan jangan pakai firman sendiri, jangan pakai firman orang lain, tapi pakailah firman sebagai dasar pijak untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin.